Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom nama budaya. Salam sejahtera untuk kita semua dan salam harmoni. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video mengenai ujian tengah semester pada mata kuliah Lintas Prodi Teknologi Baru dalam Pengajaran dan Pembelajaran yang diampu oleh Bapak Adrianus Iwayan Ilyas Yuda Sukmana, Eskom MPD. Sebelum menuju ke para materi, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Anika Wulandari dengan NIM 2214091011 dari kelas 30, absen 10 dari program studi pendidikan sosiologi. Menurut Anda, bagaimana dampak teknologi baru terhadap sekolah, belajar, dan pembelajaran? Adanya pandemi COVID-19 ini memberikan pengaruh yang sangat cepat di segala aspek kehidupan manusia, tak terkecuali di dalam dunia pendidikan. Pandemi ini mengakibatkan percepatan penggunaan perangkat digital atau teknologi di dalam proses pendidikan yang dilakukan. Dengan adanya percepatan perkembangan dan pemanfaatan teknologi ini mengakibatkan dampak yang ditimbulkan dari teknologi baru terhadap sekolah, belajar, dan pembelajaran. Terdapat beberapa dampak yang ditimbulkan, adapun dampak positif dan dampak negatifnya. Yang pertama, dampak positif. Dampak positif yang pertama yaitu dengan adanya teknologi baru di dalam proses pembelajaran dilakukan, dapat memberikan kemudahan dari peserta didik untuk dapat mengakses berbagai sumber belajar lainnya. Melalui pemanfaatan teknologi digital yang diberikan ini, memudahkan dalam mengakses berbagai sumber belajar yang bersifat digital seperti e-book, jurnal, artikel, dan beberapa sumber lainnya. Yang kedua itu, yakni pemerintah dengan adanya kebijakan PJJ atau pembelajaran jarak jauh dengan memanfaatkan teknologi seperti HP, laptop, komputer, dan internet. Dengan adanya kebijakan ini memberikan keleluasaan kepada peserta didik dan tenaga pendidik di dalam melaksanakan proses pembelajaran, dikarenakan pembelajaran dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan di dalam penggunaan teknologi yang ada. Adapun pandemi COVID-19 ini mengakibatkan mau tidak mau peserta didik harus memanfaatkan teknologi yang ada. Dari adanya pandemi tersebut membuat peserta didik hingga saat ini sudah dapat memanfaatkan teknologi yang sebelumnya sebelum pandemi itu belum pernah digunakan, dan saat pandemi mulai dimanfaatkan hingga saat ini dan sudah mulai terbiasa di dalam pemanfaatan atau penggunaan teknologi yang sebelumnya belum pernah digunakan. Yang keempat itu, munculnya metode-metode baru di dalam proses pembelajaran karena dilakukan secara jarak jauh atau PJJ, sehingga pembelajaran dilakukan banyak manfaatkan e-learning, Zoom, dan beberapa aplikasi lainnya. Selanjutnya adapun dampak negatifnya. Adapun dampak negatif yang pertama yaitu adanya kesenjangan digital, karena masih terjadi siswa itu belum semua memiliki fasilitas terhadap perangkat dan internet yang memadai. Yang kedua itu meningkatnya biaya operasional yang terjadi dikarenakan memerlukan menyediakan perangkat yang memadai untuk mendukung pembelajaran yang dilakukan. Yang ketiga, memiliki sikap yang ketergantungan dengan teknologi sehingga setelah terjadinya pandemi tersebut sudah terbiasa di dalam penggunaan teknologi tersebut. Dan yang keempat, penggunaan teknologi yang kurang bijak dikarenakan peserta didik saat ini lebih cenderung selalu mencari jawaban langsung dari Google mengenai pertanyaan yang diberikan karena sudah terbiasa selalu menggunakan internet di dalam pembelajaran yang telah dilakukan selama pandemi tersebut. Adapun soal yang kedua yaitu teknologi juga telah membawa perubahan yang mendasar dalam dunia kerja. Coba Anda jelaskan perubahan apa saja yang terjadi di dalam dunia kerja dan bagaimana cara Anda untuk mempersiapkan diri dalam menghadapi perubahan tersebut. Perkembangan teknologi yang terjadi yang sangat cepat dan pesat dan akan selalu berkembang ke depannya sangat memberikan pengaruh terhadap semua kehidupan yang dilakukan oleh manusia. Teknologi memberikan pengaruh dan dampak ke segala bidang kehidupan, baik itu pendidikan, pekerjaan, kesehatan, dan beberapa hal lainnya. Teknologi yang semakin berkembang ke depannya akan selalu memberikan kemudahan kepada manusia. Jika dilihat saat ini, dunia kerja mengalami perubahan dari zaman dulu yang masih minim di dalam pemanfaatan teknologi, sedangkan saat ini di tengah perkembangan teknologi yang semakin pesat, teknologi sudah dimanfaatkan di dalam dunia kerja. Hal ini menimbulkan dampak perubahan yang mendasar yang terjadi di dalam dunia kerja yang diakibatkan oleh adanya perkembangan teknologi yang semakin pesat dan cepat. Adapun beberapa perubahan yang terjadi, yakni yang pertama,
Zaman dulu, jika orang-orang ataupun karyawan bekerja di perkantoran, pendidikan maupun bekerja di bidang pekerjaan lainnya, jika ingin menulis suatu tulisan maupun orang-orang ingin tersebut pasti memanfaatkan buku, pulpen, dan mesin ketik. Dikarenakan saat itu belum adanya komputer. Jikapun ada, cuman ada 1 atau 2 saja. Sedangkan saat ini di dalam dunia pekerjaan telah lebih canggih karena telah adanya komputer, laptop, dan beberapa teknologi lainnya yang dapat memanfaatkan untuk membuat suatu tulisan ataupun dokumen lainnya. Yang kedua, perubahan di dalam informasi lowongan kerja. Zaman dulu, jika seseorang ingin mendapatkan pekerjaan atau informasi lowongan pekerjaan yang dibuka, seseorang harus mencari melalui media cetak seperti koran, majalah, banner, maupun beberapa media cetak lainnya. Bahkan di zaman dulu informasi lowongan pekerjaan itu disebarkan dari mulut ke mulut, sehingga informasi yang didapatkan dari orang tersebut secara langsung tanpa adanya alat perantara yang membantu memudahkan informasi tersebut tersebar. Sedangkan pada zaman sekarang telah mengalami perubahan di tengah perkembangan teknologi yang semakin pesat, yang lebih mudah di dalam mencari informasi terkait lowongan pekerjaan yang ada. Pada zaman sekarang, di dalam mencari lowongan pekerjaan tersebut dilakukan dengan cepat dan dengan cara memanfaatkan HP dan internet untuk searching di Google, Instagram, maupun beberapa platform lainnya. Sehingga perkembangan teknologi ini akan sangat memudahkan di dalam mendapatkan informasi secara cepat dan efisien. Yang ketiga itu ada perubahan bentuk bisnis yang dilakukan, di mana zaman dulu itu bisnis yang dilakukan contohnya berjualan makanan, baju maupun lainnya hanya dilakukan secara offline dengan memanfaatkan beberapa tempat seperti pasar, membuat toko baju, dan di mall dan beberapa tempat lainnya. Sedangkan pada zaman sekarang di tengah perkembangan zaman ini orang-orang sudah melakukan usaha bisnis dengan memanfaatkan teknologi yang ada. Bisnis jualan tersebut dilakukan secara online dengan memanfaatkan beberapa platform seperti TikTok, Shopee, Lazada, Instagram, WhatsApp maupun platform lainnya yang saat ini sudah ramai digunakan oleh masyarakat. Bahkan penjualan secara online ini biasanya lebih ramai dibandingkan dengan penjualan dilakukan secara offline. Hal ini dikarenakan orang itu telah memanfaatkan teknologi. Dengan memanfaatkan teknologi ini berbelanja biasanya orang yang lebih mudah untuk mendapatkan barang apa yang mereka inginkan dan harganya cenderung lebih murah dibandingkan dengan harga di offline. Yang keempat yaitu pada zaman dulu itu pekerjaan masih dilakukan secara manual sehingga memerlukan waktu yang cukup lama. Sedangkan di tengah perkembangan teknologi yang ada saat ini, hal tersebut sudah dapat dipermudah sehingga tidak lagi memerlukan waktu yang lama dikarenakan pekerjaan sudah dilakukan dengan menggunakan mesin yang ada. Contohnya itu dalam pekerjaan pertanian, seseorang yang ingin mengelola sawah pada zaman dulu itu harus memanfaatkan cangkul maupun sapi yang digunakan untuk membajak sawah agar tanahnya itu dapat gembur. Sedangkan pada zaman sekarang sudah menggunakan mesin traktor sehingga memudahkan untuk mempersingkat waktu yang diperlukan untuk membajak sawah tersebut. Dengan perubahan mendasar yang sangat signifikan di dalam dunia pekerjaan yang diakibatkan oleh adanya perkembangan teknologi yang semakin cepat dan pesat, sehingga kita tidak boleh ketinggalan dalam perubahan dan perkembangan yang ada tersebut. Menurut pandangan saya, terdapat beberapa cara yang dapat dilakukan agar kita tidak tertinggal dan dapat menyesuaikan diri dengan adanya perkembangan teknologi yang mengakibatkan perubahan-perubahan yang terjadi. Yakni yang pertama, selalu dapat beradaptasi dengan perkembangan teknologi yang ada sehingga hal ini akan meminimalisir kita tertinggal dari teknologi. Yang kedua, mengasah diri agar memiliki keterampilan di dalam penggunaan teknologi sehingga kita dapat memanfaatkan teknologi saat bekerja dan akan memberikan kita kemudahan. Yang ketiga, memiliki sikap yang terbuka terhadap teknologi baru yang akan selalu berubah ke depannya. Yang keempat, selalu mengasah diri dengan meningkatkan keterampilan abad 21 agar dapat memenuhi ketuntutan keterampilan yang diinginkan di dalam dunia pekerjaan nantinya. Adapun soal yang ketiga yaitu menghadapi tantangan kehidupan di abad 21 diperlukan keterampilan atau skill yang penting Anda miliki. Jelaskan keterampilan apa saja dan bagaimana usaha untuk menguasai keterampilan atau skill tersebut.
Perkembangan zaman yang semakin modern membuat perbedaan kemampuan yang diinginkan di dalam kehidupan di abad 21 ini. Pada abad 21 ini, semua kehidupan manusia sudah berdampingan dengan teknologi yang semakin saat akan selalu mengalami perubahan yang cepat dan pesat. Kemajuan zaman yang terus berubah ke depannya ini memerlukan beberapa keterampilan yang disebut dengan keterampilan 4C di abad 21. Adapun penjelasan mengenai keterampilan abad 21 yang disebut dengan 4C, yakni yang pertama, critical thinking atau berpikir kritis. Keterampilan ini merupakan kemampuan yang dimiliki seseorang di dalam berpikir untuk dapat memecahkan masalah atau mengambil keputusan mengenai permasalahan yang dihadapi. Yang kedua, collaboration atau kolaborasi. Keterampilan ini merupakan kemampuan untuk mampu bekerja sama, saling bersinergi, mampu beradaptasi dengan peran ataupun tanggung jawab yang diberikan, serta menghormati perbedaan yang ada. Selanjutnya yang ketiga ada communication atau komunikasi, di mana keterampilan ini merupakan kemampuan yang dimiliki untuk dapat berpikir, untuk menyampaikan pemikiran, gagasan, ide, pengetahuan, ataupun informasi yang dimiliki yang dapat disampaikan kepada orang lain melalui lisan, tulisan, gambar, maupun cara lainnya untuk menyampaikan gagasan tersebut. Di dalam komunikasi ini juga mencakup di dalam mendengarkan, memperoleh informasi, dan menyampaikan gagasan kepada orang lain. Dan C yang terakhir yaitu creativity atau kreativitas. Keterampilan ini merupakan kemampuan yang dimiliki seseorang untuk dapat menciptakan ide ataupun gagasan yang baru berbeda dengan sesuatu yang sudah ada. Adapun beberapa usaha yang dapat saya lakukan untuk dapat menguasai keterampilan atau skill di abad 21 tersebut atau disebut dengan 4C, yaitu yang pertama, memanfaatkan teknologi yang berkembang hingga saat ini yang dapat saya manfaatkan untuk membantu saya di dalam belajar dan mengembangkan diri dan potensi yang ada di dalam diri. Yang kedua, selalu memperdalam informasi atau pengetahuan secara aktif, bukan hanya selalu mengandalkan informasi yang diberikan kepada orang lain. Yang ketiga, selalu mengasah kemampuan di dalam penguasaan teknologi, karena semakin ke depan ini teknologi akan semakin berkembang secara pesat dan cepat, dan teknologi yang ada itu pasti akan selalu semakin canggih dari yang sudah ada sebelum-sebelumnya. Yang terakhir yaitu memiliki kemampuan yang dapat beradaptasi agar dapat memudahkan di dalam mengasah 4C sebagai keterampilan di abad 21. Hal ini saya akan selalu bersifat terbuka, dapat beradaptasi dengan segala perubahan yang terjadi ke depannya, sehingga itu akan memudahkan diri saya untuk mampu mengasah keterampilan 4C di abad 21. Selanjutnya soal yang keempat, yakni proses adopsi terhadap teknologi diperlukan adanya tahapan. Coba Anda jelaskan tahapan adopsi dan penggunaan TIK, dan menurut Anda apakah tahapan proses adopsi teknologi di Indonesia sudah tepat? Terdapat beberapa tahapan adopsi dan penggunaan TIK, yakni yang pertama itu emerging atau muncul, di mana pada tahapan ini teknologi baru diperkenalkan karena baru muncul. Contohnya di dalam dunia pendidikan, teknologi seperti komputer, printer baru diperkenalkan dan hanya ada 1 atau 2 saja di dalam sekolah. Pada tahapan ini, teknologi membantu dalam administrasi seperti membuat lembar tugas, mengolah data kelas, dan mencari informasi ataupun mengirimkan email. Pada tahapan ini, proses pembelajaran di kelas itu masih berpusat pada guru. Tahapan selanjutnya yaitu applying atau menerapkan. Pada tahapan ini, peralatan di dalam penunjang TIK sudah mulai banyak. Penggunaan TIK sudah digunakan untuk membuat tugas, untuk guru juga sudah mengaplikasikan TIK dalam kurikulum dan sudah memanfaatkan perangkat lunak tersebut seperti menggambar, merancang, membuat model, dan simulasi dalam pengajaran. Penerapan TIK ini sudah diterapkan ke dalam semua pembelajaran, tetapi masih mengalami keterbatasan di dalam fasilitas dan sumber daya TIK yang masih minim di sekolah-sekolah. Selanjutnya ada tahapan infusing atau menanamkan. Pada tahapan ini, semua kurikulum telah memasukkan TIK, di mana hampir sekolah-sekolah besar tersebut sudah dilengkapi komputer di masing-masing kelasnya. TIK juga sudah digunakan untuk mengintegrasikan berbagai gaya belajar yang dimiliki oleh peserta didik untuk dapat mencapai tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Teknologi telah diaplikasikan dan telah dioperasikan di dalam proses pembelajaran yang dilakukan. Adapun tahapan yang terakhir yaitu transforming atau transformasi, di mana pada tahapan ini
guru sudah memiliki kepercayaan diri di dalam penggunaan TIK pada proses pembelajaran yang dilakukan, serta peserta didik juga sudah mulai terbiasa di dalam penggunaan perangkat digital serta memiliki literasi yang sudah baik. Jika TIK ini sudah sepenuhnya terintegrasikan di dalam semua kegiatan pembelajaran yang dilakukan di kelas, dan ketika TIK digunakan untuk memikirkan atau memperbaharui kembali organisasi kelembagaan dengan cara yang kreatif, serta ketika TIK sudah digunakan secara rutin di dalam kehidupan sehari-hari, maka sekolah itu sudah dikatakan melakukan transformasi. Sekian tahapan dalam adopsi TIK, dan selanjutnya menurut pandangan saya, tahapan proses adopsi teknologi di Indonesia yakni sudah tepat dilakukan. Tetapi terkadang penerapan atau adopsi TIK ini kadang-kadang dilakukan secara terburu-buru di Indonesia, sehingga hasil yang didapatkan kadang kurang optimal dan hanya efektif di daerah-daerah tertentu saja. Misalnya, penggunaan TIK dengan memanfaatkan perangkat lunak atau perangkat keras yang ada di semua sekolah di Indonesia tersebut, guru masih belum ada pelatihan di dalam penggunaannya, sehingga masih banyak guru yang memiliki kemampuan atau keterampilan yang kurang di dalam penggunaan teknologi. Maka adopsi TIK ini dilakukan menjadi kurang optimal karena masih terdapat beberapa guru yang belum melek digital seperti itu. Adopsi teknologi di Indonesia ini juga memiliki kendala dikarenakan masih adanya ketimpangan digital yang terjadi, dikarenakan masih banyak daerah yang memiliki kekurangan di dalam akses infrastruktur TIK yang memadai, baik itu internet maupun perangkat digital. Hal ini biasanya terjadi di daerah-daerah pedesaan atau pelosok. Soal yang kelima, yakni menurut Anda bagaimana proses pembelajaran yang tepat diselenggarakan di sekolah pada era digital saat ini, dan bagaimana pula cara untuk melakukan penilaian terhadap proses pembelajaran yang berlangsung. Perkembangan teknologi yang ada semakin berkembang setiap masanya dan cepat akan memberikan pengaruh yang sangat besar di dalam dunia pendidikan. Adanya perkembangan teknologi yang semakin pesat di bidang pendidikan mengakibatkan munculnya berbagai sumber belajar yang ada saat ini. Sehingga yang terjadi saat ini, guru bukan menjadi salah satu sumber belajar bagi siswa. Terdapat beberapa proses pembelajaran yang tepat diselenggarakan di sekolah pada masa digital saat ini, yakni yang pertama, memberikan pembelajaran yang menggunakan inovasi baru dengan memanfaatkan teknologi yang ada saat ini. Pada saat ini, peserta didik yang seperti yang kita ketahui kan memiliki gaya belajarnya masing-masing, seperti ada yang memiliki gaya belajar visual, audio, maupun audiovisual. Sehingga diperlukan inovasi agar pembelajaran lebih menarik dengan memanfaatkan teknologi yang ada, seperti memanfaatkan kuis, Canva, video animasi, dan beberapa aplikasi lainnya. Yang kedua, proses pembelajaran lebih berpusat kepada peserta didik, sehingga kurikulum yang dibuat itu hendaknya lebih praktis dan tidak bersifat kaku. Hal ini akan membantu peserta didik untuk dapat meningkatkan kognitif, psikomotorik, dan afektif dari peserta didik itu sendiri. Peserta didik diarahkan untuk dapat menemukan dan memahami materi yang diberikan oleh tenaga pendidik. Yang ketiga, membiasakan untuk melaksanakan proses pembelajaran secara mandiri. Peserta didik ini didorong untuk bisa belajar secara mandiri sesuai dengan minat yang mereka miliki, sehingga guru nantinya yang akan berperan untuk mengarahkan peserta didik. Pembelajaran dilakukan secara mandiri ini jangan sampai menghilangkan tanggung jawab guru di dalam membimbing dan memfasilitasi. Akan tetapi, di dalam belajar mandiri ini, peserta didik distimulus untuk dapat bertanggung jawab dan berpikir kritis. Yang keempat, proses pembelajaran dilakukan dengan menerapkan keterampilan di abad 21 yang dibutuhkan di zaman yang akan mendatang. Karena di zaman yang akan mendatang pasti teknologi akan berkembang semakin pesat dan semakin maju. Di dalam pembelajaran yang dilakukan harus menerapkan 4C, yakni yang pertama critical thinking, yang kedua collaboration, yang ketiga komunikasi, dan yang keempat yaitu kreatif, untuk mempersiapkan peserta didik di dalam kemajuan teknologi yang akan mendatang. Penilaian yang dilakukan di era perkembangan teknologi yang di dalam dunia pendidikan telah menggunakan teknologi saat ini hendaknya tidak hanya berfokus kepada nilai hasil saja, melainkan penilaian di dalam proses pembelajaran.
Terdapat beberapa cara yang dapat dilakukan dalam penilaian di dalam proses pembelajaran, yakni yang pertama yaitu menggunakan penilaian formatif, di mana pada penilaian formatif ini dapat dilakukan dengan melakukan quiz online yang digunakan untuk dapat mengukur siswa secara berkala mengenai pemahaman dari peserta didik itu sendiri di dalam proses pembelajaran dengan memanfaatkan teknologi yang ada, dengan memanfaatkan seperti aplikasi Wordwall, Quizzes, Kahoot, dan beberapa aplikasi lainnya. Hal ini juga bisa dilakukan dengan penilaian di dalam diskusi kelas, di mana dapat melakukan penilaian terhadap partisipasi dari peserta didik itu sendiri. Yang kedua, penilaian secara formatif. Ujian yang dilakukan untuk mengetahui pemahaman siswa secara menyeluruh. Hal ini dilakukan dengan ujian tatap muka maupun dengan melakukan ujian secara online dengan memanfaatkan Google Form. Dan yang terakhir yaitu penilaian diri, mengajak peserta didik untuk melakukan refleksi terhadap proses pembelajaran dilakukan. Selain itu juga meminta umpan balik kepada peserta didik untuk mengetahui sejauh mana pemahaman dari peserta didik itu sendiri. Baik, sekian pemaparan materi mengenai ujian tengah semester yang telah saya sampaikan di video. Apabila ada salah kata yang saya sengaja maupun tidak sengaja, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya tutup dengan pranama Santi. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, salam sejahtera untuk kita semua, dan salam harmoni. Terima kasih.